Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atau salam sehat buat kita semua, sahabat Warta Kota maupun tribunbekasi.com. Pada video atau podcast kali ini, saya bersama atau kesempatan nih diberi waktu oleh Kepala Kejaksaan Karawang, Ibu Marta Parulina. Ibu, selamat siang, salam sehat. Sebelumnya Bu, ini saya dihadapkan ada 3 nih, langsung 1 lawan 3 kayaknya. Bisa diperkenalkan dulu nih. Sebelah kanan saya ini Kepala Seksi Intelijen kami, yaitu Bapak Tom. Sila lagi ya, Tom Hasiolan. Oh, Tom Hasiolan. Ya, oke. Kemudian sebelah kiri ada Bapak Raden Rizky. Dia adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang merangkap sebagai Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Ya, sahabat Warta Kota, ini sedikit profil dari Ibu, nanti bisa dikoreksi sendiri. Sebelumnya memang Ibu Kajari Karawang ini baru dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Karawang pada Agustus 2021 kalau nggak salah. Sebelumnya itu sebagai Kepala Kejaksaan di Provinsi Jambi, tepatnya di Merangin ya, Kabupaten Merangin. Seperti itu ya. Betul. Bahkan sebelumnya tadi sempat di Bogor ya, kejaksaan sebagai apa gitu ya. Ibu, ini kan yang memang jadi di Kejaksaan Karawang ini yang menjadi program utamanya yang masyarakat juga udah tahu terkait keinginan kuat atau Kejaksaan Karawang ini ingin membangun pembangunan zona integritas. Nah, itu sebenarnya seperti apa awal tekad itu muncul dan apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai itu kan? Tugas utamanya sebenarnya dengan membangun zona integritas. Zona integritas itu hanya satu parade atau satu situasi di mana akhirnya semua kejaksaan yang membangun ya dan melaksanakan tugasnya secara baik dan benar sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diamanatkan oleh undang-undang untuk membangun zona integritas menuju WBK. Oke. Pertama sekali datang ke tempat ini, jelas segala sesuatu kita lihat belum baik, termasuk tata cara penerimaan tamu, tidak menggunakan aplikasi, kemudian juga pelayanan-pelayanan yang kami rasakan belum maksimal. Berdasarkan hal itulah, kemudian kami melakukan perbaikan walaupun menimbulkan gejolak. Banyak orang yang biasa keluar masuk di kejaksaan secara tidak jelas, masuk saja, keluar saja, padahal kita punya aplikasi elektronik tamu yang sampai kepada Kejaksaan Agung. Kemudian ditata, juga ada ketentuan pembangunan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, kemudian itu dimaksimalkan. Nah, beberapa fasilitas-fasilitas kita perbaiki, termasuk pelayanan-pelayanan kecil. Contoh, ada surat validasi di Karawang, di Kabupaten Karawang ini, di mana setiap kepala desa atau perangkat desa yang ingin menjadi bagian dari pemerintahan desa meminta surat bersih diri atau validasi yang kami keluarkan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan boleh melakukan ikut serta, boleh mencalonkan dengan adanya surat bersih ini karena dia tidak sedang terlibat tindak pidana. Nah, itu dulu selesainya lama, malah ada yang bilang 6 bulan belum selesai. Kemudian kami bersepakat sama-sama di sini, saya bertanya pada Pak Kasih Intel, bertanya pada kawan-kawan, kalau 1 hari bisa tidak? Mereka bilang bisa itu. Oke, kita sama-sama bertekad, Vidum, Intel, Visus, Thread 1 hari selesai dan tidak bayar. Sekarang tidak ada calo-calo untuk model itu, kami melakukan pelayanan yang paling simpel ya. Setelah itu pelayanan-pelayanan lain misalnya berkaitan dengan perpanjangan penahanan, pernyataan lengkap berkas perkara, semuanya tidak mesti lagi masuk ke dalam menghubungi jaksa, tetapi bisa menerimanya di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Baik, terkait dengan isu bansos ya, itu masyarakat sangat memerlukan adanya edukasi atau sosialisasi. Karena apa? Kalau kita memberikan satu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tanpa masyarakat tahu sebenarnya bagaimana proses daripada penyaluran, kemudian pengajuan dari bansos itu, kita cenderung akan negatif thinking jika terjadi satu masalah di lapangan. Oleh karena itu kami kemudian
dari mulai Agustus ketika masuk, itu kan isu yang paling santer tuh di Agustus saya masuk ya, ada pengaduan katanya belum ditindaklanjuti. Saya bertanya pada Pak Kasintel, Pak Kasintel mau tidak kerja, tapi kita tidak memikirkan apakah akan ada upah atau biaya untuk itu. Boleh Bu, sanggup tidak? Di Karawang ini ada 30 kecamatan. Sanggup tidak kita menyelesaikan dari Agustus sampai Desember untuk pergi ke kecamatan-kecamatan secara langsung berbicara dengan perangkat desa tentang bagaimana pelaksanaan bansos dan bagaimana melaksanakan bansos tanpa adanya KKN. Pak Kasintel bilang pada saya, oke Bu, saya setuju. Gitu. Karena itu kami roadshow ya, kita mulai keliling dari mulai Agustus dan alhamdulillah Desember kami selesaikan 29 kecamatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan bansos dan juga pelaksanaan pemerintahan di desa tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, itu sudah selesai. Nah, sekarang kan bukan cuma ngomong-ngomong kok, tapi bagaimana tanggapan desa terhadap pelaksanaan itu. Nah, sekarang perangkat desa bisa bertemu dengan kita langsung kapan saja mereka mau, bisa telepon, ada call center kita kasih di Pak Kasipidum. Kemudian ada pendampingan jika mereka membutuhkan konsultasi itu bisa ke Pak Kasidatur. Nah, ada 2 pelayanan selain di Kejari Karawang ini. Pertama di Mall Pelayanan Publik Teknomart. Kami buka di situ, ada pelayan yang tiket di situ dari mulai Senin sampai Minggu loh. Senin Selasa Rabu Kamis cuma 1 minggu. Sesuai pelayanannya, selain konsultasi hukum gratis, kemudian pengembalian barang bukti dan juga bisa melayani e-tilang. Nah, kemudian ada lagi pos pelayanan kita di Pemda Kabupaten Karawang. Di situ juga bisa. Apa tujuan kami? Mungkin ada pegawai yang mempunyai permasalahan-permasalahan di bidang hukum. Bisa Mas, bisa hukum perkawinan. Kalau seorang ibu kemudian kedatangan masalah, dia melihat suaminya ingin menikah lagi padahal belum ada persetujuan dan izin dari dia, boleh tanya Kasidatur dan kemudian minta pendapat Pak Kasidatur berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan yang sudah dilaksanakan seperti itu. Kita bisa membatalkannya. Semua hal, apalagi baru-baru ini ya Kejagung, Pak Jamdatun itu membuat satu aplikasi Halo Jaksa. Kalau kita di sini ada aplikasinya juga. Namanya Sijaka, aplikasi Kejaksaan Karawang. Banyak, boleh dong di-upload di Play Store ada. Nah, mungkin itu yang mungkin yang secara singkat saya bisa gambarkan. Intinya Kejari Karawang mau berubah menjadi lebih baik, mempunyai pola pikir lebih baik, mempunyai budaya kerja lebih baik untuk apa? Melayani masyarakat. Karena kita public servant loh, pelayan masyarakat loh. Pelayan masyarakat, silakan melayani masyarakat dan tanpa syarat. Gitu. Mungkin gitu, Mas Ajam. Bu, terkait zona integritas ini kan nggak terlepas yang untuk menuju ke wilayah bebas korupsi yang program dari kementerian itu kan. Nah, itu awal mula pencetusan itu, awal mula Ibu ingin melakukan itu, tantangan apa secara internal sendiri seperti apa gitu tantangannya? Bahkan kan sampai awal-awal tanda tangan fakta integritas ya kan buat seluruh pegawai di kejaksaan. Itu awal tantangan internalnya seperti apa, bahkan terus eksternalnya pun seperti apa gitu tantangannya itu. Oke, sebenarnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih birokrasi bersih melayani ya WBBM itu sudah merupakan program kejaksaan sejak 5 atau kalau nggak salah 10 tahun yang lalu sejak kita mengeluarkan adanya reformasi birokrasi atau RB ya. Nah, kemudian itu berjalan, setiap Kajari harus membangun, harus melakukan permasalahannya, apakah kemudian di dalam kontes tersebut dia bisa masuk nggak, kejaksaan tersebut terpilih tidak menjadi wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Nah, terkait yang di sini, pertama sekali tentu adanya perubahan pola pikir, bekerja yang baik, disiplin, tanpa harus sedikit-sedikit pikir ada uangnya nggak, ada biayanya enggak ya. Mindset pola pikir seperti itu. Kemudian culture set atau budaya kerjanya semangat enggak atau biasa-biasa saja karena sudah biasa berada pada VW atau posisi wenak gitu ya bahasanya kan. Nah, mungkin karena itu masalah terbesar adalah masalah mindset. Karena selama ini sudah terbiasa dengan bekerja, datang pagi, kerja bla 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 bla, absen terus pulang. Saya nggak mau. Saya bilang, kamu kerja hari ini, saya akan tanya kamu apa yang kamu kerjakan, outputnya apa, hasilnya apa.
Maka kami kemudian saling berdiskusi dan saya tidak selalu di belakang meja, saya pergi ke bagian-bagian. Kadang saya lari ke Intel, itu bagaimana gini-gini, saya lari ke ini, ke Datur itu bagaimana, semua bagian saya keliling, termasuk masalah kebersihan. Saya kalau misalnya nggak enak, tapi saya nggak ngomel ya, saya bilang, Bapak bisa nggak angkat sampah itu? Saya juga bisa, kalau Bapak nggak bisa, kalau saya ikut. Nah, gitu. Mungkin apa namanya menjadi bersama-sama dengan mereka membangun kantor ini dan terutama supaya ada manfaatnya buat Karawang. Mungkin itu aja. Jadi tidak menjadi pimpinan yang bahasanya apa? Bosi. Bosi ya Pak Hasim. Bosi gitu. Tapi saya sama-sama dengan mereka semua bekerja. Karena kerja sendiri nggak ada baik juga. Itu kalau Bu terkait tadi kan pencanangan wilayah bebas korupsi itu tantangan secara internal seperti apa, terus gimana cara mengajak buat seluruh gitu kan pegawai kejaksaan, ayo gitu kan kejaksaan Karawang mau berubah gitu kan, apa sih gitu ya ajakan atau kata-kata apa yang sering dilontarkan buat menyemangati atau mengajak para pegawai gitu kan atau anak buah lah gitu kan. Sebenarnya hidup ini simpel. Waktu kita kecil, kita sering mungkin orang tua bilang sholat ya, tapi ayahnya nggak sholat, anak mau sholat nggak bakalan. Nah itu yang kemudian saya pikir harus saya praktekkan. Sebenarnya di setiap undang-undang juga ya kedisiplinan ya, di setiap aturan-aturan kan kedisiplinan yang penting. Saya nggak bilang mereka, kamu bersihkan ini enggak. Saya ajak mereka, ayo kita bersihkan itu, ayo kita kerjakan ini, ayo kita bersama-sama membangun sistem, ayo kita rubah apa yang tidak benar menjadi benar. Cuma itu toh, simple. Saya nggak bisa retorika mas, nggak bisa pidato gitu, nggak bisa. Tapi saya bilang, ayo Pak kasih intel, hari ini kita ke sana ya, ayo Pak kasih datun kita kerjakan ini sepertinya begini. Jadi saya mengajak mereka semua untuk berpikir mungkin out of the box. Tidak sebagaimana yang kaku ya, karena kan dunia berkembang, kemudian juga digitalisasi sangat. Saya ajak pikir dia out of the box, tapi tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Itu aja. Maka kemudian timbullah ide, Bu, gimana kalau kita ke pesantren Bu? Karena baru-baru ini ada kejadian yang perkara yang di Bandung ya. Ayo mau. Kita pergi jasa masuk pesantren. Kemudian Bu ada jasa masuk sekolah, tapi selama ini begini. Ayo kita rubah. Ibu mau Bu? Mau. Nah kalau biasanya Kak Jari tidak pernah menjadi yang narasumber pelayanan atau narasumber, kali ini saya mau. Kenapa? Kalau saya sudah memulai, saya percaya kemudian besok kasih saya juga, ibu aja mau besok kasih. Kalau besok lagi kasih datun, besok lagi kasih hidup, akhirnya semuanya itu kan semuanya ikut serta. Nah mengajarnya cara seperti itu. Kata kuncinya semangat. Kenapa? Semangat itu sumpah loh mas. Di setiap kali kita melakukan serah terima jabatan, dikatakan saya berjanji akan semangat untuk bekerja. Itu dia. Jadi yel-yel ya saya lihat di YouTube itu. Itu sumpah ya. Di YouTube Kejaksaan Karawang. Itu kalau tantangan dari eksternal sendiri ada gitu, dengan menuju wilayah bebas korupsi ini kan, apalagi kalau ke depan masuk kudu pakai KTP kan sekarang, itu gimana tuh? Jadi KTP itu sebenarnya mempermudah. Pertama, yang jelas kami juga menyadari dengan adanya KTP berarti kerja kami sudah sampai di sini, pelayanan kami sudah kepada sini. Kemudian kedua, semuanya kan bisa terorganisir dengan baik. Saatnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita punya catatan tentang orang ini bisa pernah masuk ke sini dan seterusnya. Tantangan terbesar banyak orang-orang yang tidak suka cara ini. Kenapa? Biasanya bisa warawiri blas. Nggak usah dicatat kan. Nah kenapa orang takut dicatat? Berarti ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Simpel aja mikirnya toh. Nah ketika kemudian orang bersedia untuk dicatat, kemudian ditanyakan keperluannya apa dan kami melayani sebagaimana mestinya, ya insya Allah mudah-mudahan ke depan perubahan kan bisa pelan-pelan dan akan semakin baik kan rencananya gitu. Ini Pak J aja sudah berubah, masa kita di bawah nggak mau berubah? Pemimpinnya kan duluan yang berubah, maka di sini juga pemimpinnya duluan. Artinya selain membangun internal juga membangun sistem terkait untuk menuju wilayah bebas korupsi itu ya. Dari alur awal masuk sekarang nggak bebas ya, terus
semacam tadi ya, kayak apa yang di mall pelayanan itu buat Ya, bayar. Heeh. Karena sebenarnya itu udah sistemnya, Mas. Sistem yang terbangun itu sudah sangat baik. Kita saja tinggal mempertahankannya. Nah, selama ini sistem itu diabaikan. Kami kembali mengingatkan satu sama lain bahwa sudah ada sistemnya loh, sudah ada aturan, ayo kita kerja sama-sama. Kita nggak perlu menciptakan sistem lagi, tapi kami menciptakan kedisiplinan untuk melaksanakan sistem itu. Kan sudah baik semuanya, tapi kita nggak mau kerjakan, kita abaikan, kita tidak peduli. Sekarang kita sama-sama, ayo kita peduli, kita laksanakan sistem yang benar itu, sehingga siapapun yang jadi kajari di sini, sistemnya tetap sama. Bangun sistemnya dulu ya, jadi walaupun Sistem sudah ini ada, tetap sistem sistemnya sudah udah ada. terbangun gitu ya. Sistem sudah dibangun dari Kejaksaan Agung, sudah ada aturan, peraturan urusan dalam kejaksaan, sudah ada kalau masuk begini, pakai baju seragam seperti ini, kemudian datum seperti ini, semuanya udah ada, tinggal kita mau nggak jalankannya, kan tinggal aturnya. Kalau poin-poin dari Kejaksaan Negeri Karawang sendiri dalam untuk presentasi lah atau penilaian di kementerian itu terkait untuk wilayah bebas korupsi, apa aja sih poin-poin utama penting yang disampaikan tentang itulah ya di Kejaksaan? Ya, ada 6 area perubahan. Pertama, manajemen perubahan, kemudian perubahan tata laksanaan, kemudian pengawasan, kemudian pelayanan publik, ada 6 ya, ada 6 itu. Nah, semua itu kita bangun secara bersama-sama. Itulah yang kemudian kita share dalam public campaign yang ada di dalam video kita, di dalam YouTube kita, dan itu juga pembangunan yang kita buat di sini gitu loh. Ini harapan terakhir terkait untuk keraihan atau wilayah bebas korupsi Karawang di 2022 ini di Kejaksaan Negeri Karawang apa nih? Harapan yang paling mendalam bukan kita jadi BPK atau tidak jadi BPK, tapi semangat dan korsa yang ada benar-benar untuk membangun WBK. Karena kalau cuma jadi pemenang kontes tapi itu seremonial dan formalitas tidak ada gunanya. Nah, sehingga ya kita lebih mengutamakan bagaimana kita bisa membangun itu dengan panduan yang dari Kemenpan RB. Kalau jiwanya sudah oke, pembangunan pasti bisa dilaksanakan secara oke dan orang cenderung akan ikhlas, tidak nunggu-nunggu, itu kan tugasnya dia, itu kan tugasnya itu. Enggak, pembagian tugas memang penting, tapi ketika itu membutuhkan kerjasama, kerjakan aja bersama-sama. Tapi tetap target 2022 ini dapat meraih Insya Allah. WBK. Kami berharap. Semangat itu, tadi sesuai itunya tadi. Semangat. Siap. Ya, baik sahabat Warta Kota dan Tribun Bekasi, dalam video podcast bersama Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Ibu Marta ditemani Pak Kasih Intel dan Pak Kasih Datun. Pak Datun ini Ketua WBK. Oh, Ketua WBK. Siap, itu saja dari podcast kali ini dalam video bersama Warta Kota. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.